ada Islam di sana tapi enggak ramai begini. Ada makam wali yang burung saja melintas itu mati. Yang di sampingnya itu masuk, tidak ada larangan itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Harmoni Dakwah. Saat ini saya sudah berada di Jalan Sinasara nomor 33 Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Sahabat Harmoni Dakwah, saat ini saya sudah berada di makam Datuk Ribandang. Datuk Ribandang merupakan salah satu penyiar Islam yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya menyiarkan Islam di Kerajaan Talo dan masih banyak kerajaan-kerajaan lainnya. Datuk Ribandang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara, di antaranya Kerajaan Goa dan Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan terbilang cukup terlambat, yakni pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme. Sehingga para pedagang yang datang dari Gujarat, Persia, Arab, dan Melayu menyebarkan ajaran Islam. Meskipun para pedagang Islam telah lama berada di wilayah Kerajaan Goa, tetapi ajarannya belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Melihat kekhawatiran ini, membuat mereka sepakat untuk mendatangkan pandrita atau mubalik. Sahabat Harmoni Dakwah, Datuk Ribandang mempunyai nama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal. Beliau lahir pada abad ke-16 di Minangkabau, Toko Tangga. Untuk mengenal beliau lebih lanjut, saya akan mengajak teman-teman Harmoni Dakwah untuk berziarah ke makamnya sambil mengingat kembali sosok ulamanya. Datuk Ribandang menyiarkan agama Islam sesuai kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Datuk Ribandang yang ahli fikih mulai menggunakan metode ini untuk berdakwah di Kerajaan Goa dan Talo. Melalui pengaruh Datuk Ribandang, Raja Talo Imalingkan Manyuri Karaeng Katangka memeluk Islam dan menjadi raja pertama yang memeluk Islam, serta diberi nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Disusul setelahnya Raja Goa, Imangarangi Mandrabia juga menyatakan keislamannya yang kemudian diberi nama Sultan Alauddin. Sejak saat itu pula Datuk Ribandang diberi keleluasan untuk mengajarkan Islam kepada rakyat Goa Talo, sehingga Islam tersebar luas dan dapat dikatakan secara resmi proses Islamisasi Kerajaan Goa Talo terjadi di tahun 1607 Masehi. Datuk Ribandang wafat dan dimakamkan di wilayah Talo bersama 61 pengikutnya. Makamnya terletak di utara Kota Makassar, tepatnya di Jalan Sinasara, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Makam Datuk Ribandang ramai dikunjungi peziarah saat sepekan jelang Ramadan dan Hari Raya Islam. Untuk mengenang jasa beliau, namanya didedikasikan menjadi nama sebuah sekolah dan juga nama jalan. Sahabat Harmoni Dakwah, itulah kisah perjalanan hidup dari Datuk Ribandang. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan ajarannya. Beliau sosok ulama yang dari Minangkabau menuju ke Sulawesi menyebarkan agama Islam. Beliau cuma berdakwah penuh dengan kesabaran. Beliau membujuk Raja Talo untuk memeluk agama Islam. Atas perintah Raja Talo memerintahkan Raja Goa juga ikut memeluk agama Islam. Dan setelah itu Raja Talo dan Goa kompak. Raja kedua ini menyuruh anak buahnya ke raja-raja selanjutnya
untuk menyebarkan agama Islam. Saking penyebaran beliau sehingga beliau disambut baik oleh Raja Talib. Karena kunci saya nggak bisa dipegang sembarangan. Saya banyak berseru, kurang lebih 100 orang, keluarga besar. Cuma di rumah di televisi belum tahu kenapa. Dia dari kakek, pindah ke bapak, terus pindahnya saya bersaudara. Demikianlah dari sesuatu kabar yang menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan, Dato' Ribanda. Teman-teman jangan lupa menyaksikan atau menunggu kisah selanjutnya dari penyiar-penyiar Islam yang berada di Sulawesi Selatan. Sahabat Harmoni Dakwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni Dakwah, sekarang saya sedang berada di makam Tuanta Salamka atau kerap disapa sebagai Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau lahir tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Peran sentral Syekh Yusuf dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal dan Islam menjadi kunci suksesnya dakwah di Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan seorang ulama dan pemikir Islam yang karismatik. Memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Sulawesi, khususnya di Makassar. Beliau tidak hanya memberikan pandangan agama, tetapi juga menggali akar budaya setempat untuk memperkuat ikatan keagamaan. Keberanian Syekh Yusuf dalam menghadapi tantangan dan hambatan seiring berjalannya misi dakwahnya menginspirasi banyak pengikutnya. Dengan semangat yang luar biasa, beliau berhasil membuka pintu dialog antarumat beragama, menciptakan pemahaman saling menghargai, dan merangkul keberagaman sebagai kekuatan. Meskipun Syekh Yusuf Al-Makassari telah meninggalkan dunia fisik, warisannya tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar. Pemikirannya yang mendalam, toleransi yang ditanamkannya, dan dedikasinya dalam menyebarkan Islam menciptakan fondasi yang kokoh bagi perkembangan spiritual dan sosial di Sulawesi. Makamnya menjadi tempat yang menceritakan kisah perjuangan dan dedikasinya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di wilayah Indonesia. Penting untuk diingat bahwa makam Syekh Yusuf Al-Makassari bukan hanya sebagai tempat ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian terkait sejarah Islam di Indonesia. Para ulama dan peneliti sering mengunjungi makam ini untuk menggali lebih dalam pemikiran dan warisan intelektual yang ditinggalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Pada saat beliau mau diasingkan waktu itu, dan beliau dibawa oleh tentara-tentara Belanda waktu itu. Jadi beliau pas di atas kapal itu tiba-tiba ombak besar. Kapten kapal yang waktu itu secara bukan muslimah akhirnya bicara kepada Syekh Yusuf, "Hei Yusuf, saya dan semua pasukan saya yang ada di atas kapal ini akan segera memeluk agamamu. Kalau kau menunjukkan bahwasanya memang agamamu itu agama yang terbaik." Pada saat itu beliau meminta berdoa kepada Allah. Auto berhenti ombaknya dan air langsung surut, kapal langsung merapat ke daratan. Dan saat itu satu kapal itu kapten dan pasukannya semua masuk Islam. Beliau ini memang anaknya Nabi Khidir alaihissalam, dan itu ada di kitab di Kerajaan Banten, ya, ada di Kerajaan Banten, tapi disembunyikan di sana, di Kerajaan Lama Surosoan namanya, ada disembunyikan kitab itu. Jadi kalau untuk masalah ibunya siapa? Kalau ibunya itu Siti Aminah dari Kerajaan Tallo. Jadi memang beliau ini
asli putra Makassar, putra tanah Goa. Di daerah Jawa saya pernah mendengar cerita dari beberapa peziarah yang saya bilang tanda kutip itu peziarah khusus. Ada makam wali yang burung saja melintas itu mati. Walinya galak. Nah, jadi sama dengan kita manusia biasa. Ada yang temperamen, ada yang pendiam, ya toh, ada yang suka ketawa, ya seperti itu. Nah kalau saya Yusuf ini tipikalnya orangnya sangat baik, sangat rendah hati, meski ilmunya Masya Allah tidak bisa lagi ada yang tandai. Apalagi kedekatannya beliau sama Allah luar biasa. Kenapa dari cerita yang saya sampaikan tadi, kenapa kalian tidak bisa mengambil hikmah dari situ? Maksudnya seperti ini, bersyukurlah kita ini di zaman sekarang, orang tua carikan kita uang, kamu tinggal kuliah yang baik-baik, ya toh, kuliah, kejar cita-citamu sampai setinggi-tingginya. Karena beliau saja menuntut ilmu itu sampai sejauh mungkin, tinggalkan istrinya. Kenapa kalian tidak bisa lakukan itu? Ingat itu juga, jangan ya boleh wajib itu kejar dunia, tapi lebih wajib lagi kejar akhirat. Karena kalau kita kejar akhirat, dunia mengikut. Tidak ada itu orang yang dekat sama Allah hidupnya susah, tidak ada. Itulah tadi kisah dari salah satu ulama di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Sahabat Harmoni Dakwah, satukan harmoni, sebarkan pesan kebaikan. Sahabat Harmoni Dakwah, saat ini saya akan mengajak Anda ke perjalanan kisah penyiar Islam yang ada di Sulawesi Selatan, yang berada di Kabupaten Goa, tepatnya di Desa Tamarunang, Kecamatan Sombaopo, di mana terdapat makam salah satu ulama besar di Sulawesi Selatan yang hidup pada abad ke-16 Masehi. Makam Datu dikelilingi sejumlah makam lainnya yang merupakan makam dari keturunannya. Bangunan permanen yang menaungi makam tersebut berwarna putih beratap genteng merah. Dari informasi lisan yang ada, Datu Ripagentungan hidup di masa pemerintahan Imangerangi Daeng Mandrabiya atau yang dikenal dengan Sultan Alauddin, yakni Raja Goa ke-14, sekaligus raja yang pertama memeluk agama Islam. Sahabat Harmoni Dakwah, karena tidak banyaknya tulisan yang menjelaskan mengenai Datu Ripagentungan ini, maka informasi tentangnya lebih banyak dituturkan dalam bentuk lisan oleh para tokoh yang mengetahui tentang sejarah Islam di Sulawesi Selatan atau tepatnya di Kabupaten Goa. Konon katanya, Syekh Yusuf belajar mengaji dan juga ilmu hakikat pada Sang Datu Ripagentungan. Meski secara usia Datu Pagentungan lebih tua dari Syekh Yusuf, tetapi di masyarakat mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Satunya lagi adalah Lukmu Riantang. Kita telah mengetahui sejarah dari Datu Ripagentungan dalam sejarah Islam. Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya mengenai kesakralan dari makam Datu Ripagentungan. Para peziarah datang dengan berbagai tujuan dan niat. Tidak hanya peziarah dari kalangan masyarakat, namun juga dari kalangan pejabat. Bahkan banyak dari mereka yang sampai bernazar. Dengan penjelasan kisah penyiar Islam ini, semoga para generasi muda dapat belajar lebih banyak tentang sejarah Islam, terutama sejarah penyiar Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Menyebarkan agama Islam, manggil apa manabuya tina nagapai dari jori minjo sigap penne lo mo riantan sesi Yusuf dia mana toh bergaul sifat palu dari bergaul sifat palu masinan kemajikan atau
Jadi aneh yang paling tua, tapi iya nah karena saya Yusuf dan aneh ini beda panggap dari saya Yusuf, karena saya Yusuf langsung naung nah toh langsung nang kalurut dari ini danau mamang toh. Langsung sampai di sini akhirnya dia bakar robotnya menyala. Lo meriantan dari sini, dari topinya. Ini itu tetesannya dari apa? Dari topinya toh. Ini memang terlalu anu karena dia membakar rokok di Kilaka. Jadi ini yang paling tua. Jadi akhirnya yang paling tua ini dia cerita mencari bapaknya, menyebarkan agama Islam di mana bapaknya. Jadi itu bapaknya ada di Bulukumba sekarang. Ada di Bulukumba. Kita tidak tahu di mana yang asli. Di mana yang asli tahu? Kayak ini datang ke penggentungan sama itu di pindahan di apa? Asindan toh? Iya. Nah, itu. Sama ceritanya yang dulu. Sama itu lo, ini cuma lo merantang, ya memang tetap di situ. Tapi ini saya Yusuf yang mana asli? Afrika, Banting, di Gopang. Saya larang sekali-kali orang kalau yang ada yang masuk, biar dari mana, dari apa. Kalau minta di sini tidak bisa minta di sini. Dilarang. Dia sering minta sama yang di atas. Yang aku minta di sini, dia itu kebenaran. Jadi saya kasih itu rezeki. Ini sejarahnya kalau perempuan begini, saya punya keluarga, tidak bisa yang cantik-cantik, tidak bisa. Pasti meninggal, asal dari Munculoi. Di situ tidak tahu kalau saya dari Munculoi, itu pintu yang di sampingnya itu masuk. Tidak ada larangan itu di situ kalau masuk ke ya di samping ke jangkau pintu besar begini. Sahabat Harmoni Dakwah, sepenggal perjalanan yang telah kita lalui mengenai kisah para penyiar Islam di Sulawesi Selatan dengan caranya menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan sampai saat ini namanya tetap dikenal dan tidak akan ditelan oleh masa. Semoga para generasi muda dapat menyebarkan ajaran Islam dengan baik. Syiarkan Islam dengan kedamaian, satukan harmoni, sebarkan pesan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lahir di Toko Tanga, Panaab. Demikianlah kisah sosok dari Cut dulu. Buram ibu kamu ternyata. Tunggu. Makam Wanta Salamka atau kerap disapa sebagai Makassar. Serius dong. Kisah yang telah kita lalui mengenai Harmoni Sam kapal. Lupa dakwah.